Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gemza Firawati dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Ustadz Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil tema Makkiyah dan Madaniyah. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah ini yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Mengapa tersebut? Karena para ulama memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan mana suatu ayat yang tergolong Makkiyah ataupun Madaniyah. Di sini saya akan menerangkan 3 pendapat ulama mengenai definisi Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu turunnya suatu ayat. Suatu ayat atau surat yang tergolong Makkiyah yaitu yang diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya. Kemudian, suatu ayat atau surat tergolong Madaniyah apabila diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Namun, jika kita mengacu pada pengertian yang pertama ini, kita akan menemukan permasalahan. Contohnya saja seperti surat At-Taubah ayat 42, di mana surat tersebut tidak diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya ataupun di kota Makkah dan sekitarnya. Maka dari itu, surat At-Taubah ayat 42 ini tidak tergolong ayat yang termasuk dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Definisi yang kedua mengenai Makkiyah dan Madaniyah yaitu berdasarkan seruan atau khitab dari suatu ayat. Ayat atau surat tergolong Makkiyah apabila diserukan kepada penduduk Makkah dan sekitarnya. Biasanya surat ini ditandai atau diawali dengan ayat Ya Ayyuhan Nas yang berarti wahai para manusia. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu penduduk Makkah banyak yang masih kufur. Kemudian suatu ayat atau surat tergolongkan pada Madaniyah dikarenakan ayat tersebut diserukan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Namun jika kita mengacu pada definisi yang kedua ini, kita akan menemukan 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu contohnya pada surat Al-Ahzab yang mana surat tersebut didahului dengan ayat Ya Ayyuhan Nabiyyu. Kemudian surat Al-Ahzab ini juga tidak bisa tergolong dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Permasalahan yang kedua yaitu Makkiyah belum tentu diawali dengan seruan Ya Ayyuhan Nas, kemudian yang Madaniyah juga belum tentu diawali atau terdapat seruan Ya Ayyuhalladzina amanu. Ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya ayat tersebut. Tergolong surat Makkiyah apabila diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah. Kemudian tergolong Madaniyah apabila suatu ayat tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi apabila ada suatu surat atau ayat yang diturunkan di kota Makkah setelah Nabi Muhammad hijrah tetap disebut atau tetap tergolong Madaniyah. Bahasan yang kedua yakni tentang karakteristik Makkiyah. Surat-surat Makkiyah ini turun berkisar sekitar 12 tahun, 5 bulan, 13 hari yang dimulai pada 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Kemudian untuk ketentuan atau ciri-ciri dari surat atau ayat yang tergolong Makkiyah ini ada 6. Yang pertama yaitu setiap surat yang mengandung as-sajdah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung lafaz kala. Lafaz kala ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu setiap surat yang diawali dengan seruan Ya Ayyuhan Nas dan tidak diawali dengan seruan Ya Ayyuhalladzina amanu. Kemudian untuk ciri yang keempat yaitu setiap surat yang di dalamnya berisi kisah Nabi Adam dan Iblis. Kemudian yang kelima yaitu suatu surat yang berisikan tentang kisah para nabi dan ulama dahulu. Dan yang terakhir yaitu suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah tunggal yang biasanya berada di awal surat. Contohnya yaitu
seperti alif lam mim. Kemudian ada contoh lagi alif lam ra dan lain sebagainya. Keistimewaan dari ayat Makkiyah ini. Yang pertama yaitu surat tersebut berisi tentang ajakan untuk kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu penetapan dasar-dasar ibadah dan amalah atau pidana. Yang ketiga yaitu menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi mereka sehingga mengetahui nasib-nasib orang yang mendustakan agama sebelum mereka. Dan keistimewaan yang terakhir yaitu suku katanya pendek-pendek disertai dengan kata-kata yang mengesankan. Yang ketiga yaitu tentang karakteristik surat atau ayat yang tergolong madaniyah. Untuk ciri-cirinya ada 3. Yang pertama yaitu setiap surat yang berisikan kewajiban atau had dan sanksi. Jadi jika teman-teman menemukan surat yang di dalamnya berisikan kisah kewajiban untuk kita sebagai umat muslim dan terdapat had atau sanksi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, berarti surat tersebut termasuk atau tergolong madaniyah. Untuk ciri yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik. Kemudian untuk ciri yang ketiga yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab. Contohnya bisa kita dapati dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran dan lain sebagainya. Keistimewaan yang terdapat pada ayat atau surat yang tergolong dalam madaniyah. Ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran berbicara kepada masyarakat, kepada penduduk Madinah yang berisi tentang penetapan hukum-hukum. Keistimewaan yang kedua yaitu seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang berisikan ajakan kepada mereka untuk masuk agama Islam. Keistimewaan yang ketiga yaitu di dalam masyarakat Madinah tumbuh sekelompok orang-orang munafik. Kemudian Al-Quran membicarakan sifat mereka dan menguak rahasia mereka. Keistimewaan yang terakhir atau yang keempat yaitu pada umumnya ayat-ayat yang tergolong madaniyah ini termasuk surat-surat yang panjang dan untuk menggambarkan luasnya akidah dan hukum-hukum Islam. Manfaat yang dapat kita ambil setelah kita mengetahui suatu ayat atau surat yang tergolong makkiyah ataupun madaniyah. Untuk manfaatnya ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan 6 manfaat. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat mengetahui bahwa sastra Al-Quran itu berada pada puncak keindahan sastra. Untuk manfaat yang kedua, kita dapat mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Untuk yang ketiga, yaitu dapat kita ketahui sebagai pendidik dan pengajaran bagi para muballigh serta pengarahan mereka untuk mengikuti kandungan ayat Al-Quran yang tergolong makkiyah ataupun madaniyah. Kemudian manfaat yang keempat yaitu membedakan antara nasih dan mansuh antara ayat yang tergolong makkiyah ataupun madaniyah. Jadi untuk fungsi dari nasih yaitu ayat yang tergolong madaniyah. Mengapa tersebut? Karena madaniyah itu diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah yang fungsinya untuk menasih atau menghapus dari suatu ayat yang tergolong makkiyah. Kemudian manfaat yang kelima yaitu untuk jadikan alat untuk menafsirkan Al-Quran. Manfaat yang terakhir yaitu mengetahui sejarah para nabi, mengetahui sejarah para ulama terdahulu melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut yang tergolong makkiyah maupun madaniyah. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan suatu ayat atau surat yang tergolong makkiyah ataupun madaniyah. Para ulama sepakat atau bersandar pada 2 cara untuk menentukan suatu ayat yang tergolong makkiyah ataupun madaniyah. Apakah 2 cara itu? Cara yang pertama yaitu manhaj sima'i naqli atau metode pendengaran seperti apa adanya. Untuk cara yang kedua yaitu manhaj qiyasi ijtihadi atau menganalogikan dan ijtihad. Untuk cara yang pertama yaitu manhaj sima'i naqli, yaitu didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada zaman Nabi dan menyaksikan turunnya wahyu dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat. Bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu pada saat itu. Kebanyakan para ulama menemukan atau menentukan apakah itu ayat makkiyah atau madaniyah menggunakan cara yang pertama ini. Kemudian cara yang kedua yaitu manhaj qiyasi ijtihadi.
Untuk menentukan cara ini yaitu didasarkan pada ciri-ciri surat atau ayat makiyah antara makiyah dan madaniyah. Jadi apabila ada suatu ayat atau surat yang merupakan ciri-ciri dari makiyah, berarti itu tergolong surat makiyah. Dan apabila ada suatu ayat atau surat yang merupakan yang di dalamnya itu terdapat ciri-ciri dari madaniyah, berarti surat tersebut tergolong madaniyah. Terakhir yaitu pembagian surat-surat ke dalam makiyah dan madaniyah. Ada banyak pendapat ulama mengenai pembagian surat-surat yang tergolong makiyah dan madaniyah. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama surat berdasarkan urutan turunnya surat tersebut. Untuk yang pertama yaitu surat yang tergolong makiyah. Ada yang pertama, ada surat Al-Alaq, kemudian ada Al-Qalam, ada Al-Muzammil, ada Al-Mudaththir, ada Al-Fatihah, Al-Masab atau Al-Lahab. Kemudian surat-surat madaniyah yang pertama yaitu ada surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal, surat Ali Imran, surat Ali Imran, surat Al-Ahzab, surat Al-Muhtahanah, surat An-Nisa, surat Al-Hadid, dan surat Al-Qital. Nah, itu tadi merupakan penjelasan atau pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai makiyah dan madaniyah. Kita tadi sudah belajar banyak hal mengenai makiyah dan madaniyah, dimulai dari apa itu sih makiyah dan madaniyah, kemudian bagaimana karakteristik dari makiyah dan madaniyah, kemudian apa saja sih manfaat yang kita dapatkan setelah mengetahui ayat makiyah dan madaniyah, kemudian ada juga bagaimana cara menentukan ayat atau surat yang tergolong makiyah dan madaniyah. Kemudian yang terakhir kita tadi juga belajar mengenai surat-surat apa saja yang tergolong makiyah dan madaniyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika teman-teman ingin bertanya atau dirasa kurang paham mengenai penjelasan saya tadi, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.